Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pemkot Ambon adakan forum konsultasi publik Ranwal dan RKPD Kota Ambon tahun 2026. Rencana awal atau Ranwal dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Ambon tahun 2026 resmi berlangsung di Hotel Kamari Ambon, Rabu 11 Juni 2025. Forum ini digelar untuk menjaring masukan guna merancang prioritas pembangunan daerah 2026 nantinya. Secara teknis, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah Kota Ambon tahun 2025-2029. 8 rencana pembangunan prioritas daerah Kota Ambon akan diarahkan pada pemerataan pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, kemudian pengembangan UMKM dan investasi daerah, optimalisasi data tunggal kemiskinan untuk pelaksanaan jaminan sosial, kemudian peningkatan akses kerja bagi disabilitas dan kawasan ramah disabilitas, kemudian penguatan ekosistem program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, kemudian penguatan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan darurat, bencana, kemudian optimalisasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas, dan profesional. Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta menjelaskan tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan sulit. Diprediksi seperti perkembangan ekonomi global, geopolitik, dan sosial, perubahan lingkungan harus direspon dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, namun tetap selalu mempertimbangkan dengan aspek yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan harapannya kepada perangkat daerah untuk lebih optimalisasi kinerja pada lingkup daerah Kota Ambon. Dengan demikian segala bentuk masukan dan kritik akan didengar dan dimasukkan dalam rancangan ini. Akan dijadikan acuan bagi masyarakat dan daerah untuk menyusun Renja Kota Ambon 2026. Tamu undangan yang hadir dalam pembukaan forum ini pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon, perwakilan pimpinan DPRD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, kemudian para camat atau lurah sekota Ambon, para rohaniawan. Tribuners, Pantai Wanitu Kota Ambon dipenuhi sampah, warga sebut 2 pekan tak dibersihkan. Bibir Pantai Wanitu di Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon dikotori sampah. Pantauan tribunambon.com Rabu 11 Juni 2025. Sampah yang didominasi plastik kemasan makanan itu berhamburan sepanjang pantai. Ruang terbuka hijau atau RTH sepanjang 1.451 meter itu pun tampak kotor. Niko Ruhulesin, 65 tahun, salah seorang warga setempat pun menyayangkan kondisi itu, mengingat RTH Pantai Wanitu jadi destinasi baru setelah diresmikan Januari 2019 silam. Menurutnya sudah 2 pekan terakhir petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon belum membersihkan area pantai. Alhasil sampah kian banyak, terlebih arus air membawa serta sampah dari kawasan Pantai Waihaong ke Talake. Lanjutnya musim penghujan memperparah kondisi menyusul sampah dari aliran sungai bermuara di laut. Tak hanya di Laut Tribuners, sampah juga menjadi masalah di area darat RTH. Rolesin pun hanya bisa berharap pemerintah melalui dinas terkait kembali mengangkat membersihkan sampah destinasi yang diresmikan oleh Menteri Keuangan itu. Berita selanjutnya, Tribuners, bak kebun, sopir angkot tanam pohon pisang hingga singkong di Jalan Rusak Pasar Batu Merah Ambon. Sopir angkot mahasiswa Merdeka Kota Ambon berunjuk rasa di area Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di depan Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah,
Kamis 12 Juni 2025. Aksi unjuk rasa itu diselingi dengan penanaman pohon pisang dan pohon singkong pada lubang jalan rusak yang ada di area tersebut. Penanaman pohon pisang itu sebagai bentuk protes masa aksi dan simbol kegagalan pemerintah yang tidak mampu memperbaiki jalan rusak. Koordinator lapangan atau Korlap 2 Zainal Uwar mengatakan hanya ada satu poin tuntutan dari aksi hari ini, yakni mencopot Kepala BPJN Maluku karena tidak bisa menjalankan tugas untuk melakukan perbaikan jalan ini. Ia juga mengaku resah ketika melintasi kawasan ini, pasalnya selalu saja ada masalah yang dialami seperti tangki oli pada mobil angkotnya bocor dan itu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit karena biaya perbaikan di bengkel bisa dengan kisaran harga Rp280.000. Ia berharap pemerintah daerah bisa segera perbaiki jalan ini demi kenyamanan dan keamanan seluruh warga Kota Ambon. Diberitakan supir angkot mahasiswa Merdeka Kota Ambon berunjuk rasa di area Pasar Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan Bank Maluku Malut Cabang Batu Merah Kamis 12 Juni 2025. Unjuk rasa itu menyusul kondisi jalan rusak di area tersebut yang tidak pernah diperbaiki pemerintah. Pantai Nama Latum sebagai titik kumpul massa aksi. Aksi unjuk rasa ini kemudian berlangsung mulai pukul 10:30 siang sampai dengan 11:30 siang. Saya melihat pemerintah Provinsi Maluku dan Kepala PPJN Provinsi Maluku, saya punya auto, bukan saya saja, ada teman-teman, ada beberapa teman-teman. Itu ada bak oli atau bak oli itu dia tertumbuh dengan jalan rusak, lalu dia bocor. Kita bawa di bengkel. Kurang lebih ongkos kerja itu 280.000. Jadi kita juga mengharapkan untuk bagaimana pemerintah Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku untuk segera memperbaiki jalan ini, dan yang paling utama adalah persoalan solokan, karena kalau tidak ada solokan di jalan ini berarti tetap jalan ini dia akan rusak. Tujuan aksi ini untuk kepada Gubernur Maluku 100 hari kerja gagal, dan kami meminta kepada Gubernur Maluku untuk mencopot Kepala PPJN Provinsi Maluku. Sehingga kami akan menaruh ketidakpercayaan kepada pemerintah Provinsi Maluku dalam melihat kondisi yang kemudian hari ini terjadi di Pasar Patika, khususnya di Ruko Batu Merah, khususnya Desa Batu Merah Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Sampai betul-betul adanya tanda-tanda atau... Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Seram bagian timur, tinjau lokasi kebakaran. Kapolres SBT pastikan korban dampak kebakaran telah dimitigasi. Kapolres Seram bagian timur atau SBT AKBP Al-Hajat bersama pejabat utama atau PJU Polres meninjau lokasi kebakaran di kawasan Pantai Pos Kota Bula, Rabu 12 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, AKBP Al-Hajat memastikan korban terdampak kebakaran pada Selasa 10 Juni 2025 lalu telah dimitigasi dengan baik, mulai dari pencegahan kebakaran, penanggulangan saat terjadinya kebakaran, maupun pemulihan pasca kebakaran. Hal itu bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran, termasuk korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat saat melakukan aktivitas sehari-hari agar tetap waspada. Sementara untuk penyebab kebakaran hingga kini belum juga diketahui pasti, namun upaya-upaya penyelidikan masih terus dilakukan. Diketahui Kapolres dalam kesempatan itu turut menyumbangkan 1 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter bagi warga terdampak. Sini untuk mengecek lokasi kebakaran, memastikan bahwa masyarakat sudah mendapatkan mitigasi yang benar, mitigasi yang bagus, mitigasi yang baik untuk masyarakat yang kena musibah. Memastikan bahwa menjadikan pelajaran buat kita kepada seluruh masyarakat yang ada di SBT untuk menghindari, mengantisipasi supaya hal-hal seperti ini tidak terulang. Kami menghimbau dari Polres SBT kepada masyarakat untuk selalu menjaga
minimal listrik, ya listrik jangan sampai menjadi penyebab kebakaran, kompor dan lain-lain, agar kepada masyarakat SBT kami menghimbau untuk berhati-hati. Dan lagi pun untuk penyebab kebakaran hari ini yang terjadi di Bula saat ini, kami masih melakukan penyelidikan dan masih berkoordinasi dengan laboratorium forensik untuk mencari tahu penyebab kebakarannya dari mana. Masih dari Kabupaten SBT, Tribuners, demo pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di SBT ini tuntutan masa aksi. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi atau LMND, cabang Seram bagian timur atau SBT demo di kantor Bupati setempat Rabu 11 Juni 2025. Setiba di gedung itu, pendemo langsung menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang dinilai cacat prosedur. Mereka menilai pengangkatan kepala desa baru oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri bukanlah solusi, sebab berisiko menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, beberapa kepala desa telah sibuk mengurus pencairan anggaran dana desa, namun hingga detik-detik akhirnya mereka terpaksa digantikan tanpa alasan jelas. Aksi tersebut juga mengusung sejumlah tuntutan, diantaranya 1. Terhadap SK Negeri atau Negeri Administratif yang diambil tidak prosedural karena bertentangan dengan Kemendagri nomor 82 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 2. Mendesak pemerintah daerah untuk membuktikan secara terperinci tentang dasar hukum SK Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat negeri administratif yang dianggap ambisius. 3. Mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan terkait dengan dasar hukum rekomendasi Sekda tentang pembatalan proses pencairan DD tahap 1 yang dianggap bertentangan. 4. Jika sampai tanggal 15 Juni 2025 yang menjadi batas penyaluran DD ke rekening kas umum belum ditransfer ke rekening kas desa, maka kami menganggap Sekda yang sengaja membatalkan proses pencairan dana desa karena Sekda menambah-nambahkan persyaratan. 5. Mendesak Bupati agar segera melakukan peninjauan kembali mutasi ASN yang tidak sesuai prosedur dan syarat kepentingan politik dan tidak ada pertimbangan Bapetcaka. Dan 6. Tribuners mendesak pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah agar segera melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Sekretaris Dinas Pemdes SBT. 7. Mendesak pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah dan tiap penegak hukum agar melakukan pemeriksaan terhadap Sekda atas dugaan pungli yang telah dilakukan terhadap pelaku pejabat di Kecamatan Ukarsengan. 8. Meminta penjelasan pemerintah daerah atas pergantian kepala Pemdes yang statusnya kepala dinas definitif diganti oleh PLH karena dianggap bertentangan dengan prosedur. Tribuners, aksi pemalangan kantor negeri Bula SBT oleh Mata Rumah Pati Kupang akhirnya dibuka. Pemasangan palang pintu yang dilakukan Mata Rumah Pati Kupang di kantor negeri Bula Seram bagian timur akhirnya dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan oleh Mata Rumah Kilbaren yang diketahui salah satu anggotanya yakni Hanafi Kilbaren menjadi pejabat negeri di situ. Abdul Samad Kilbaren, salah satu Mata Rumah Kilbaren, mengatakan aksi pemalangan tersebut sangat mencoreng pihaknya sehingga terpaksa dibongkar. Untuk itu pihaknya meminta agar tidak ada lagi aksi pemalangan kantor, namun jika itu terjadi maka pihaknya akan langsung menemui para pelaku di kediaman masing-masing. Diketahui aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan namun berhasil diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Kapolres SBT AKBP Al-Hajat juga turun langsung mengatasi insiden tersebut.
Dari Kabupaten SBT kita ke Kota Tual, Tribuners tempati Gedung Baru Pasar Maren, pedagang ngaku lega tak kepanasan. Ratusan pedagang yang direlokasi dari beberapa pasar di Kota Tual, Provinsi Maluku mulai menempati Gedung Pasar Maren. Pantauan tribunambon.com Rabu 11 Juni 2025 di bagian sisi depan pasar ditempati oleh pedagang ikan, namun beberapa lapak masih terlihat kosong dan belum sepenuhnya ditempati. Sementara di bagian tengah didominasi oleh pedagang sayur yang menggelar jualan di atas lapaknya yang telah tersedia. Pada bagian belakang terlihat sejumlah pedagang 9 bahan pokok atau sembako mulai menempati toko dengan menggelar dagangannya. Kasmi Renyaan, 45 tahun, salah satu pedagang di Pasar Maren Tual, mengaku lega telah menempati gedung pasar baru. Dirinya mengatakan pedagang menempati tiap lokal bebas biaya alias gratis asal telah terdaftar di Disperindah Kota Tual. Sementara Nia, warga Ohoitel, mengatakan lebih mudah mengakses kebutuhan rumah tangga karena dijual di satu gedung saja. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tenggara. Miris 4 hari tak diangkut, sampah di Wadek Maluku Tenggara meluber ke bahu jalan. Tumpukan sampah di kawasan Wadek Kabupaten Maluku Tenggara atau Malaraja jadi perhatian warga. Pantauan tribunambon.com Rabu 11 Juni 2025, tumpukan sampah nampak dikerumuni lalat dan busuk. Sampah terdiri dari limbah rumah tangga, karton bekas, karung plastik, dan bekas makanan ringan ini meluber dari trotoar sampai bahu jalan. Tumpukan sampah seolah menyambut pengendara dan warga yang lewat lokasi tersebut. Bukan hanya di Wadek saja, di Hoijan tepatnya samping kafe Kopi Kei pun terlihat tumpukan sampah dibiarkan begitu saja. Ironisnya pedagang gorengan yang mangkal di kawasan tersebut biasanya menutupi tumpukan sampah dengan terpal yang di bawah dari rumah. Mama Rina, salah seorang pedagang di kawasan tersebut, mengatakan sudah 4 hari sampah tak kunjung diangkut petugas. Menurutnya kalau libur panjang biasanya dibiarkan dulu sampahnya hingga sudah banyak baru diangkut. Sementara Kadis Delha Malora Cornelis Retop saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum merespon. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi